kamu nggak akan pernah makan popcorn lagi. Kita yakin banget pasti kebanyakan dari kalian pernah ada yang makan popcorn. Kita pernah, cuman jarang. Seringnya itu grontol atau enggak marneng. Ya nggak sih? Ya kan sama-sama jagung, cuman kemeledos itu. Nah, konon ternyata popcorn ini udah ada sejak abad ke-16. Nah, popcorn ini menjadi salah satu makanan penting bagi suku Aztec dan sering dijadikan sebagai dekorasi upacara ritual untuk persembahan dewa. Nggak cuma suku Aztec aja. Menurut penelitian arkeolog, popcorn ini juga berkembang di Asia, terutama di Cina, di Sumatera, Indonesia, dan juga India. Usut punya usut, popcorn semakin terkenal berkat seseorang yang bernama Charles Critters yang berasal dari Amerika. Nah, si Pak Charles ini adalah orang yang pertama kali membangun mesin popcorn di tahun 1890. Next, iklan popcorn yang menyeramkan. Nah ini guys, ada sebuah iklan popcorn yang pernah keluar di tahun 2007 yang membuat orang-orang merasa ngeri, freaked out. Inggris dikit, termasuk kita kalau yang gini-gini ngeri. Bukan tanpa alasan, karena di iklannya itu menampilkan seseorang yang bernama Orville Redenbacher. Dia adalah seorang pengusaha popcorn atau orang yang berpengaruh dalam dunia popcorn. Nah itu guys, yang bikin orang-orang ngeri, karena ternyata si Pak Orville ini udah meninggal sejak tahun 95. Sedangkan iklannya keluar di tahun 2007. Yang pasti itu bukan Pak Orville beneran, melainkan efek CGI. Orang lain tapi mukanya diserupakan sama si Pak Orville. Wih, serem sih. Kalau kata kita emang serem guys. Alih-alih iklannya itu bertujuan untuk mengenang Pak Orville, tapi jatuhnya malah jadi seram. Orang-orang jadi tertakutkan guys dengan adanya iklannya itu. Sampai-sampai iklannya itu dikritik. Bahkan iklannya itu sampai ditarik dari peredaran karena saking seramnya. Ya nggak ada yang salah sih, cuman keseraman ini belum berakhir begitu aja. Masih ada cerita creepypasta tentang popcorn. Popcorn mascot atau maskot popcorn. Dari judulnya aja bau-baunya udah serem nih. Usut punya usut, diceritakan ada seorang pria yang ketika itu dia baru pulang dari rumah temennya jam 1 malam. Pulangnya jalan kaki guys, karena rumah temennya itu deket. Nah pas dia lewat sebuah gang, dia lihat guys, ada kardus yang gede banget, kayak kardus kulkas yang ada di pojokan gang. Tapi si prianya itu menghiraukannya. Dipikirnya cuma kardus biasa. Apa tuh? Kotak-kotak gede, paling kardus kulkas tuh, contoh. Tapi pas dia udah sampai di ujung gang, tahu-tahu dia denger ada suara, kayak suara langkah kaki gitu guys. Seruk, 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 kayak pakai sendal jepit yang digesek-gesekkan di tanah. Suaranya itu berasal dari kardusnya itu. Ya udah guys, karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Set. Oh, astaga. Contoh, tiba-tiba kardusnya itu udah jalan. Yang tadinya di pojokan gang, udah ada di belakang si orangnya itu. Itu bukan kardus guys, melainkan maskot popcorn. Ada orang misterius yang pakai maskot popcorn. Mungkin pas di pojokan itu gelap-gelap jadi nggak kelihatan. Tahu-tahu pas ngikutin, ada tangan sama kakinya. Ternyata itu maskot. Matanya gede, mulutnya menyeringai, dan wujudnya seperti popcorn. Tempat sama popcornnya kayak popcorn bioskop itu loh. Auto guys. Seketika itu juga si prianya itu langsung tertakutkan dan dia lari pulang ke rumah. Dia langsung lari sekencang mungkin. Nah ini guys, part creepy-nya. Keesokan harinya, pas dia lagi sarapan sambil nonton TV, dia lihat berita di TV. Ada sebuah kasus atau insiden di gang yang semalam dia lewati. Dan pelakunya itu adalah si maskot popcornnya itu. Nggak usah kita jelaskan guys, apa yang terjadi. Yang pasti, di situ ada garis polisi sama oret-oretan kapur di semen di jalan gangnya itu.